Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 10-1. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, ikhlas. Alhamdulillah, amin. Ibu bantu doakan untuk kalian semua. Semoga apapun yang kalian cita-citakan akan Allah berikan keberhasilan, akan diberikan keberhasilan dalam apapun yang kalian targetkan ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di kesempatan hari ini Bu Dede hadir kembali di kelas 10-1. Walaupun siang hari panas, gerah, meleleh-meleleh, tapi semoga semangatnya tetap jos ya. Kita mau coba pemanasan dulu. Ibu ingin memberikan satu ice breaking. Tapi ini simple saja ice breakingnya, supaya yang ngantuk bisa jadi seger lagi, yang sudah segar makin segar. Kalau ibu tepuk 1 kali tangan, gini, kalian balas 2 kali. Kalau ibu tepuk tangan 2 kali, kalian balas 3 kali. Kalau ibu tepuk tangan 3 kali, kalian balas 1 kali. Oke? Siap? Oke. Dimulai. Perlu diulang? Kalau ibu tepuk tangannya 1 kali, kalian balas 2 kali. Kalau ibu 2 kali, kalian balas 3 kali. Kalau ibu tepuknya 3 kali, kalian balas 1. Oke, siap ya? Oke. Yeay. Alhamdulillah semuanya belum ada yang ngantuk berarti ya. Oke, baiklah. Di kesempatan hari ini kita akan belajar ekonomi dan sebenarnya materi ini adalah materi pengulangan ya. Ibu harapkan sebenarnya di antara kalian semua masih ingat. Jadi, kalau kalian masih ingat bisa di-refresh lagi hari ini. Oke. Kita kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kesepakatan kelas kita adalah mohon untuk mengikuti pembelajarannya dengan fokus. Kemudian bila ingin berbicara boleh mengangkat tangannya dulu. Baik itu bertanya atau menjawab, berkomentar, silahkan mengangkat tangannya dulu dan menyebutkan nama. Lalu jaga kondisi pembelajarannya supaya tetap tertib. Sabar ya, jadi kalau mau berbicara tunggu giliran. Apabila ada penugasan, tolong dikerjakan dengan teliti, terapkan 5S. Ibu lihat tadi semuanya sudah menerapkan 5S ya. Good job. Kemudian komunikasikan dengan guru jika mengalami kendala. Mudah-mudahan sih ibu berharap tidak ada kendala ya. Oke, kemudian, nah jadi harapan yang Ibu inginkan dari kalian di pembelajaran hari ini bisa memperlihatkan profil ini ya, mandirinya bisa terlihat. Sudah dong mandiri? Sudah dong ya. Bisa bekerja sama? Bisa dong. Bisa berpikir kritis? Bisa dong. Semuanya bisa. Bisa kreatif? Bisa. Bisa banget katanya. Oke, kita buktikan nanti ya. Nanti buktikan. Oke, kita mulai dulu dari pemantik. Apakah pernah kalian saat membeli barang melakukan proses menawar? Pernah? Coba acungkan tangannya. 1 orang. Dan menyebutkan nama. Oke, you siapa namanya? My name is Alfi. Oh yeah. Alfi, ya Alfi? Pernah nggak kamu berbelanja lalu kamu melakukan menawar? Oh, belanja apa tuh? Saya ganti oli sama ganti cangklong. Ganti oli sama ganti apa? Cangklong. Jadi ganti oli bisa nawar?
Cangklongnya Bu. Oh, cangklongnya. Berapa? Harga yang ditawarkan memangnya berapa? Lalu kamu tawar berapa? Dari 25 ke 20. Dari 25 ke 20. Terus kata pedagangnya diberi nggak? Diberi nggak? Pas Bu. Pas. Kata saya, ya kemarin 20 di sini. Cakep nih ya. Bapak-bapak, calon bapak-bapak ekonomis. Tepuk tangan dong buat Abi. Ya, yang sekarang yang perempuannya. Siapa yang mau berpendapat? Pernah nggak pas belanja terus kamu nawar? Siapa? Siapa ya? Mana suaranya? Tidak, berarti ibu yang tunjuk. Ya, kamu paling depan soalnya. Pernah belanja? Pernah, Pernah, sering ya? lumayan. Pernah menawar? Nah, Apa yang terjadi ketika kamu menawar? Biasanya responnya? paling waktu itu mau beli kerudung, Mm-mm. terus belinya kan 2, Mm-mm. dikasih harga 60.000. Terus? Saya bilang 50.000 lepas dah. Ya, 90.000 lepas dah. Terus yang terjadi adalah? Ya, nggak bisa, ini udah dari sananya. Oh gitu, jadi Terus saya puji-puji, Mm-mm. cantik banget tuh harga. terus 10.000 deh Bu, gitu. akhirnya? Terus dikasih. Oh mantap, oke tepuk tangan dong. Jadi berhasil ya, nawarnya berhasil. Oke, nah lalu kita lihat ke poin kedua. Kira-kira pada saat harga turun, ketika tadi cangklongnya dari 25 jadi 20, terus kerudungnya dari 60 jadi 50. Apakah itu mempengaruhi pikiran kalian karena harga sudah turun, kemudian kalian responnya bagaimana? Ya, angkat tangan lagi, Alfi lagi, boleh? Boleh. Ayo, apa? Apa coba? Boleh Alfi lagi? Oh ini sudah bukan cangklong lagi nih ceritanya. Oh yang lain, ya. Akhirnya mempengaruhi pemikiran kamu nggak? Ketika sudah, oh harganya bisa nih ditawar. Nah setelah bisa ditawar, biasanya akan bagaimana respon kamu? Apa? Senang. Selain senang? Nambah. Kamu pernah? Pernah. Beli apa? Coba ceritakan. Ketika beli apa yang akhirnya jadi nambah? Beli apa? Ya. Misalnya tadinya bisa tujuh coba Rai, kamu duluan yang beli gitu. Ah. Gitu. Nah, pengen ditawar tapi abang nggak mau. Jadinya kayak aku sama Raya, yaudah nih bang beli 2 tapi harganya turun nih. Oh, oke. Terus ya abangnya gimana tuh? Ada di mana juga abangnya beli 2 nih. Oke. Berarti saling menguntungkan nggak tuh? Ya. Berarti ketika kamu menawar lalu berhasil, akhirnya mengubah pemikiran kamu juga ya. Nah, lalu pada saat penjual kemudian tiba-tiba menaikkan harga, apa yang kamu lakukan? Abi? Itu culture orang Indonesia ya. Kalau harganya mahal, pura-pura ngambek. Itu gunanya buat apa kira-kira? Ya. Supaya abangnya luluh. Kalau kemudian abangnya tidak luluh, tinggal. Berarti ya apa? Diancam. Waduh, serem amat. Serem. Oke. Biasanya berarti pada intinya kalau kata kalian diancam, akhirnya belanjanya nggak jadi ya. Mikir-mikir lagi gitu ya. Mikir lagi beli nggak ya? Kok harganya sekarang naik? Coba pikirkan, ada nggak barang kebutuhan kalian sehari-hari yang sekarang naik? Tadinya B aja, sekarang naik. Apa? Beras, telur, bensin, minyak apa? Minyak goreng apa? Minyak goreng, cabe, apalagi? Yang yang Gen Z sekarang semuanya butuh ini, kalau nggak ada gabut. Apa? Ya, kuota. Coba ingat-ingat kuota. Belakangan ini mengalami kenaikan gak sih harganya? Nih, coba ada yang bisa ceritakan? Siapa? Boleh?
Oh nggak naik, akses nggak naik. Iklan. Shh, kita nggak ada brand. Oke. Apa? Siapa yang pernah mengalami? Kalau ibu sih mengalami. Siapa yang mengalami juga? Tapi anehnya kalau untuk paket data harga naik, apakah kalian mengurangi pembelian atau tetap jalan? Tetap jalan, ya. Nah, karena itu adalah kebutuhan. Berarti sebenarnya penawaran permintaan itu bukan hal yang kaku ya. Kalau secara konsep mungkin nanti kalian akan tahu penawaran itu hukumnya gini Bu, permintaan itu hukumnya begini Bu gitu. Tapi apakah masih berjalan di era sekarang atau terbantahkan? Hari ini kalian akan cari tahu sendiri jawabannya dan pikirkan supaya berpikir kritisnya jalan ya. Nah, ini menjawab yang ini ya. Apabila kira-kira yang mempengaruhi pembeli menambah jumlah yang dibeli dan penjual mengurangi jumlah yang dijual. Ini kita sudah masuk ke penawaran dan permintaan. Ngomong-ngomong penawaran permintaan. Kalau penawaran itu dari siapa? Satu orang. Ya, kamu. Siapa? Dari pembeli. Penawaran dari pembeli. Kalau permintaan dari terbalik. Ah, katanya terbalik. Oke, apa-apa? Kalau penawaran dari kan ada penawaran, ada permintaan. Yang biasanya melakukan penawaran itu siapa? Penawaran apa dulu Bu? Ditawar harganya atau menawarkan? Ditawarkan, menawarkan barang. Itu penjual. Penjual. Kalau permintaan siapa? Pembeli. Tapi kalau aktivitas menawarnya Lalu yang pembeli. Oke, good. Tepuk tangan dong buat yang sudah jawab. Next. Oke, kita lihat dulu. Nih ya. Gak apa-apa ya suaranya nggak muncul. Lihat aja. Ibu dubbing ya, ibu dubbing. Jadi ini ada yang beli gorengan. Kata si mbaknya, ini gorengan kok makin lama harganya itu naik. Ya, harga minyak goreng bikin tekor, itu beritanya. Tuh, diwawancara abangnya. Apa ya kira-kira penyebabnya? Ya. Oke. Migor, minyak goreng. Bukan mie goreng ya. Migor, minyak goreng. Oke. Jadi si ibunya ini menjelaskan penyebab harganya bisa berubah itu karena minyak gorengnya naik. Bagaimana cara menyiasatinya supaya harga jualnya itu tidak naik, tapi produknya masih tetap terjual banyak? Ada yang punya solusi kira-kira? Anda ini, kamu mungkin punya tetangga, tukang pedagang gorengan, mengalami masalah ini. Direbus. Wah, itu idenya siapa ya waktu itu ya? Ya, ini berita ini sudah menjadi hal yang umum sampai saat ini pun masih berlaku ya. Harga minyak itu tetap naik, sulit untuk turunnya. Oke, ada kurvanya di situ sedikit, ya. Perbandingan harga tuh. Kalau dilihat tadi kurvanya bagaimana? Ke bawah atau ke atas? Naik. Berarti tren harga bagaimana? Makin lama makin naik. Ada yang tahu apa penyebab itu? Ya? Inflasi, benar. Tepuk tangan dong. Inflasi itu apa ya? Apa? Inflasi itu apa? Apa? Ya, produktivitas yang menurun sehingga menyebabkan apa?
Kenaikan pada berbagai aspek. Sebenarnya inflasi itu bukan hanya berbicara harga, tapi perekonomian semuanya menjadi sangat terpengaruhi ya. Oke, kita tinggalkan videonya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, kita langsung ke tujuan kita. Jadi, hari ini harapannya Ibu berharap semuanya dapat menguasai 3 hal ini. Mengidentifikasi apa saja sih faktor yang menyebabkan permintaan dan penawaran. Lalu, hukum permintaan penawaran itu seperti apa? Nah, harapannya kalaupun di referensi ada, di buku paket ada, nanti Ibu juga punya referensi yang bisa kalian search secara online ya, ada linknya nanti. Walaupun ada bunyi hukum permintaan penawaran di buku, Ibu harapkan kalian bisa memodifikasi dengan kalimat sendiri. Ya. Lalu nanti juga diharapkan bisa membuat kurva permintaan dan penawaran. Dan satu lagi bonus karena kelompok kita nanti bertambah, ada yang membuat tentang keseimbangan harga. Ya. Oke. Nah, ini rincian kegiatan kita. Pertama, kalian akan berkelompok. Alhamdulillah kelompoknya sudah ada, kita gunakan kelompok yang sudah ada ya. Lalu, kedua, kalian berdiskusi dengan kelompok. Ketiga, membuat media sederhana tentang penawaran, permintaan, kurva penawaran permintaan, dan keseimbangan pasar. Jadi nanti tiap kelompok akan berbeda ya. Hari ini Ibu akan mencoba mendiferensiasikan kalian. Jadi materinya, tiap kelompok itu nanti akan ada yang mendalami permintaan, ada yang mendalami penawaran, ada yang mendalami tentang kurva permintaan, kurva penawaran, dan juga tentang keseimbangan harga. Ya. Lalu nanti perwakilan kelompok juga akan ada yang presentasi, ya. Kemudian ada post test. Post testnya ringan saja, sederhana nanti, ya. Lalu di akhir juga nanti ada oleh-oleh. Apa ya oleh-olehnya nanti surprise. Jadi nanti Ibu menilainya akan individu dan juga berkelompok. Skill apa yang dibutuhkan dari individu tentunya lebih ke kemandirian. Tadi Ibu lihat sudah mandiri, sudah ya. Sudah percaya diri? Sudah. Kemudian kolaborasi. Sudah ya. Lalu nanti untuk penilaian kelompoknya akan dilihat bagaimana kalian ketika berdiskusi dan ketika melakukan presentasi. Kalau sudah SMA mah ini sudah hal yang biasa ya. Lanjut. Nah, sekarang sebelum bergabung dengan kelompoknya, boleh dikeluarkan gadgetnya dan dicari dari link ini. Ada yang sudah bisa buka? HTTPS. Wow. Wow. Bisa dibuka? Siapa yang sudah bisa boleh acungkan tangannya? Udah ya? Mana? Coba. Iya, benar. Ada 6 kelompok ya? Ada leader-leadernya tiap kelompok? Boleh leader setiap kelompok maju. Leader kelompoknya boleh maju. Ya, kalau ada 6 kelompok berarti ada 6 orang yang maju ya. Untuk mengambil medianya. Oke.
Boleh dibantu? Dibagi dua ya. Nanti satu karton untuk dua kelompok. Ini guntingnya. Kuning Bu. Kuning boleh. Kuning apanya? Giginya. Kartonnya. Bu, saya boleh ambil Bu. Ya, dibagi dua untuk dua kelompok ya itu ya. Nih yang ini juga nih. Untuk dua kelompok. Ya. Coba lipat dulu. Ayo dibantu. Ini guntingnya nih. Yuk. Udah lurus belum? Belum. Nah, udah harus. Nah ya, segini ya. Bismillah. Bismillah. Ya, nggak terlalu lurus. It's okay lah. Apa karena ukuran hanya milik kamu? Iya, betul. Wait. Oke, berbagi satu kelompok yang belum ada. Dah. Itu satu lagi belum digunting ya? Kalau yang hitam, oh mau yang hitam. Kuning apa hitam? Ya boleh pilih mau kuning apa hitam. Kalau yang warnanya terang berarti nanti mengisinya boleh dengan pulpen atau spidol. Ada yang punya spidol? Kecil, nggak apa-apa. Kalau yang warna hitam nanti menulisnya di kertas ini. Kalau mau menggunakan kertas hitam, nanti ditulisnya di kertas Asturo yang ini ya. Jadi nanti tinggal tempel. Ini Asturo yang bisa ditulis. Jadi nanti bisa nempel-nempel ke sini. Origami tapi yang kertas. Boleh, kalau mau yang hitam boleh. Masih ada lagi yuk. Siapa yang butuh lagi kertas hitam? Oke, boleh bergrup ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya, silakan. Boleh bergabung dengan kelompoknya. Origaminya sesuai kebutuhan, terserah. Yang nanti ditulis. Ya. Bagi dua. Oh, ini belum bagi dua ya? Oke. Oke, boleh bergabung dengan kelompoknya. Kelompok satu siapa? Leadernya siapa? Namanya? Arfa. Bukan Rafa ya? Arfa. Oke, kelompok satu, Ibu minta untuk mendeskripsikan mengenai permintaan. Ya, dari materi tadi boleh dilihat resources-nya tentang permintaan. Apa definisinya, hukumnya apa, faktor yang menyebabkan permintaannya apa. Ya, 3 hal itu. Kelompok 2 siapa? Ya, leadernya boleh maju kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2, kamu nanti mendeskripsikan mengenai penawaran. Penawaran itu apa? Faktor penyebab penawaran itu apa? Dan satu lagi jenis-jenisnya kalau ada, jenis-jenis penawaran. Ya. Grup 3. Grup 3. Grup 3 nanti kamu yang menggambarkan mengenai kurva permintaan. Ya. Grup 4 siapa? Ya. Grup 4. Grup 4 siapa? Grup 4. Halo, 4.
Grup 4 yang membuat kurva penawaran. Ya. Ya, digambar. Oke, lanjut. Di apa? Di apa? Gambar dulu aja. Grup 5 siapa grup 5? Ya. Grup 5 menggambarkan keseimbangan pasar. Berarti Pakai kan kita warna hitam. itu untuk ininya aja, narasinya. Tapi kelihatan nggak di situ kalau gambar? Kalau ditulis langsung. Kurva keseimbangan. Kurvanya bisa di sini. Bisa. Besar tapi. Oh, kurvanya harus Karena ini nanti biar kalau presentasi kelihatan sama temennya. Berarti yang warna itu tuh yang biru tuh. Grup 6 mana grup 6? Keseimbangan, permintaan penawaran, keseimbangan pasar. Grup 6 mana grup 6? Come here, come here. Yeah. Grup 6. Grup 6 membernya boy semua ya, laki-laki semua. Ah, ada perempuannya. Oke. Grup 6. Kalian bantu Bu Dede untuk membuat satu contoh kasus atau pengalaman kalian tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Maksudnya contoh gini, permintaan itu kapan kamu mengalami menawar, Oke, kita ceritain kejadian. studi kasusnya. Jadi nanti itu testimoni untuk pengalaman kalian mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Misalnya kamu mengalami ini, ketika kamu membeli produk apa, kamu ditawari oleh produsennya atau penjualnya itu, aku ditawari apa, lalu kamu melakukan proses menawar. Gitu. Kalau permintaan berarti kamu berusaha seolah-olah kamu adalah produsennya. Kan kalau permintaan itu penjual kan yang melakukan, maksudnya yang melihatnya. Ya. Betul. Jadi kalian membuat contoh studi kasus seolah-olah kalian adalah pembeli dan kalian adalah penjual. Dan di mana titik temu harga keseimbangan pasarnya. Ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya lagi. Ya. Boleh. Boleh. Boleh mengerjakannya di meja, boleh di bawah yang kalian nyaman. Di kelas dong tentunya. Kalau ada yang membutuhkan kertas lagi masih ada ya. Ibu berikan waktu 20 menit cukup. 20 menit dari sekarang silakan sesuai dengan job desk-nya. Ya, boleh. Ya. Keseimbangan. Kan kalau dikurvakan ada. Udah pernah diperlihatkan belum? Nih. Jadi keseimbangan pasar itu kalau antara permintaan dengan penawaran itu mengalami titik temu. Boleh Bu Dede lewat dulu sebentar ya. Maaf, Bang. Maaf banget, maaf. Nih. Kelas boleh kalau ada yang butuh gambaran permintaan. Siapa yang tadi kurva permintaan grup 3? Grup 4 penawaran. Ya. Ini grup permintaan grup 3, penawaran grup 4. Lalu nah ini tadi yang keseimbangan pasar siapa? Nih, saat bertemu, titik temu antara permintaan dengan penawaran, ini yang disebut sebagai keseimbangan pasar atau harga deal. Ya, boleh 20 menit ya. kita gambarin. Ya, tapi ada narasinya ya. Ya. Untuk penjelasan boleh dilihat dari resources ya kelas.
Ini kenapa ini? Mana grupnya? Yang lain di sini jatuh sebentar. Boleh lihat resources-nya dari yang tadi ya. Boleh juga menggunakan buku paket sebagai rujukan. Grup berapa? Di sini. Oh, di sini. Ayo dibantu, dicari. Yes. Ini bukan untuk ditempel kan? Ada ditempel di sananya. Kalau membutuhkan ini, ininya ditempel. Atau maksudnya mau kalau nggak ditempel mau gimana? Terus ini kita bacakan. Oh, boleh, boleh. Permisi ya. Boleh numpang lewat dulu? Bentar, sebentar. Kita boleh SPC enggak? Kurva penawaran.
Asik. Nah, ya, 20 menit. Sudah berjalan 5 menit, 15 menit lagi ya. Sudah berhasil sampai mana ini? Kurva keseimbangan ya. Keseimbangan itu memangnya akan terbentuk kalau bagaimana? Dalam contoh realnya. Nah, Tadi kan kita habis belajar jadi gimana? Kapan keseimbangan itu terbentuk? Kalau dari gambar tadi, sedikit gambar tuh, dari sedikit gambar yang Ibu tampilkan. Warna biru itu kurva apa? Permintaan. Nah, jadi istilah kasarnya begini. Keseimbangan pasar itu terbentuk kalau antara yang menawarkan barang dengan yang meminta barang atau mau beli itu deal, ketemu harganya di mana gitu ya. Kalau digambarkan nanti ketemu titik yang di tengah itu, ya itu keseimbangan pasar, berarti di situ. Jadi nanti kalau produsen dia bisa mempertimbangkan, oh harga berapa nih kira-kira yang bisa dibuat stabil supaya keseimbangan pasar terus terbentuk. Kalau istilah kasarnya yang kita ya, harga-harga yang sekarang berlaku di masyarakat, orang masih berminat untuk membeli, si produsen masih membuat, berarti itu kondisinya berarti masih seimbang atau enggak kalau begitu? Seimbang, karena ada titik temu antara permintaan dengan penawaran. Memungkinkan nggak suatu waktu permintaan dan penawaran nggak akan pernah ketemu? Mungkin saja, tapi itu barangnya kita nggak pernah tahu barang apa ya. Mungkin di barang yang sama sekali orang sudah tidak butuhkan atau sudah tidak zamannya lagi. Gitu. Oke, boleh dilanjutkan. Kalian ini
Ini tentang Gue makan bentengan. kurva penawaran. Kurva penawaran itu dia dari mana ke mana arahnya? Dari bawah ke atas. Dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi? Rendah ke tinggi. Memangnya penawaran itu gimana? Semakin nih, kalau misalnya harganya tinggi yang ditawarkan, maka Makan lebih rendah. yang ditawarkan akan bagaimana? Harganya tinggi, maka yang pedagang akan menawarkan lebih banyak barangnya atau lebih sedikit barangnya? Lebih sedikit. Coba lebih banyak. Jadi gini, pedagang itu biasanya semakin dia harganya tinggi, maka dia akan berminat untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya kan? Ya, gitu. Jadi logikanya ke situ. Semakin harganya tinggi, maka pedagang akan menawarkan banyak barangnya. Tapi kalau harganya lagi rendah, yang ditawarkan ke pembeli juga sedikit barangnya. Gitu. Harga turun, yang ditawarkan sedikit. Harga tinggi, yang ditawarkan banyak. Orang kan kalau harganya tinggi akan lebih berusaha lagi kan nawarin barangnya sebanyak-banyaknya. Gitu. Ini tentang penawaran. Hukum penawaran itu bagaimana memangnya? Semakin tinggi harga barang, penawarannya juga Semakin tinggi harga barang, maka penawaran juga semakin. oke. Kenapa kira-kira begitu? Kalau kamu jadi pedagang, Karena kan karena harganya tinggi, jadi otomatis harus harus penuh dengan effort kan nawarinnya. Betul, betul. Tapi kalau harganya lagi rendah, harga juga bisa akan menawarkannya akan lesu juga gitu ya. Nah, kalau itu adalah penawaran, akan berbanding terbalik dengan permintaan. Kalau permintaan bagaimana? Ketika harganya rendah, maka permintaan dari konsumen akan bagaimana? Tinggi. Pintar. Yes. Ini kan dari Kenapa? ini kan dari pengalamannya berapa? Ya, Kita di sini boleh sebut nama berapa? boleh. Oh, kalian yang itu ya mengumpulkan pengalaman tentang itu. Yang ringan, yang sederhana aja ya, yang kalian pernah alami dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentang kurva permintaan. Permintaan, bukan pemerintahan. Coba Ibu mau tanya, kalau permintaan itu dia kurvanya semakin ke kanan semakin naik atau semakin ke kanan semakin turun? Turun. Mengapa demikian? Karena semakin turun harga semakin banyak yang beli. Betul sekali. Berkebalikan ya. Good job, good job, good job. Nih logikanya kita mau jajan. Apa ya? Jajan apa coba yang lagi kekinian? Minta lagi Bu. Misalnya mau beli gadget deh, iPhone. Kalau semakin iPhone-nya murah, orang-orang kira-kira makin banyak yang mau beli nggak? Iya, tapi kalau harganya mahal terus, orang-orang kira-kira ya nggak mau beli, mikir-mikir lagi kan? Ada yang sudah selesai? Belum? Butuh berapa menit lagi kira-kira? 10 menit bisa? Santai katanya. Kenapa? Sebentar. Maaf ya, permisi ya, numpang lewat dulu. Maaf. Gimana?
kelompok saya salah satu kelompok saya menunjuk katanya kalau 20 tuh biar banget Nanti kalau 20 menit lagi pulangnya lebih lama dong. Kan harus ada yang presentasi nanti. Ini tentang permintaan ya? Iya. Apa hukumnya katanya permintaan itu? Ya kalau barang yang mengalami suatu peningkatan, itu Heeh. semuanya diminta akan turun. Heeh. Kalau dua barang yang diminta sedikit ya, dua barangnya diminta. Berbicaranya dari mulai harga deh. Kalau harganya turun, permintaan akan bagaimana? Kalau harganya naik, permintaannya turun. Berbanding terbalik ya. Nanti pulang kalau udah waktunya. Suatu pendapatan per kapita. Ini udah mau selesai nih. Ini udah mau selesai. Oh, mau dihias-hias. Itu masih ada kertas itunya di sana. Udah sampai mana? Kalimat aja nggak bisa. Sini coy terkering. Apa? Siapa? Oh gitu. Ya udah gambar dulu lah nanti ditempel situ. Iya. Iya. Perkiraan harga di masa depan. Ya kan lu bayangin, kalau semakin banyak penduduk nanti permintaan makin naik. Lu kalau Nggak bisa baca lagi. Oh, kira-kira butuh berapa menit lagi ini? Mana kurvanya? Ini kurva kan? Iya. Coba gambar aja dulu. Gambar dulu. Ya, yang penting ada terlihat ini, mulai terlihat bentuk. Untuk menghiasnya nanti boleh nanti lagi. Isma aja. Spidol. Spidolin aja ya. Oke. Sepuluh menit lagi bisa? Bisa ya? Bisa dong, 10 menit lagi. Iya. Oh, boleh, boleh. Kan kalian setia kawan kan, yang nggak masuk tulis aja nama. Iya kan, setia kawan kan?
Dari tadi gue kira dia masih main game itu yang betul-betul Tadi pagi hadir. Oh, terus oh gitu. Perempuan ya? Siapa namanya? Angel. Angelika Wijaya. Kenapa? Ada apa? Kenapa kamu kedinginan? Oh, itu ada yang tepar. Kenapa itu tepar? Ayo coba bantu dong, bantu teman satu grupnya. Hari di depan bengkel dan tas. Ya sudah terbentuk tuh, udah mau selesai tuh, udah terbentuk. Keren dong. Siapa yang buat buat saya? Ya, kasihan Ya, siapa yang lebih untung? kita. Untung kan kurva itu. Iya, tapi spidol kecil cari. Yang hitam kan kurva terus. Spidol kecil cari. Ya, Kalau untuk perhitungan lebih lanjut ada rumusnya. Enggak. Ini hanya visualisasi saja. Untuk perhitungannya di pertemuan berikutnya dengan Bu Anah ya. biarin aja kalau bakal raya bakal tanya. Nggak paham kok. Ya kan Bu? Kan pada intinya kalau penawaran semakin tinggi harganya, penawarannya semakin apa? Kalau ini penawaran kan, semakin tinggi harga maka penawarannya semakin tinggi, semakin banyak. Semakin rendah harga, semakin rendah juga dari penjualnya. Bukan menawar ya, tapi penawaran dari penjualnya. Gimana Bu? Iya dari jual. Nih gini, contoh ya, ketika harga kuota misalnya 1 GB 10.000, pasti penjual 10.000. Lalu beberapa hari kemudian harga 1 GB itu jadi 15.000. Penjual akan lebih gencar menawarkan yang harga 10.000 atau 15.000? Yang 15.000. Jadi penjualnya itu lebih effort kan untuk menawarkan ya penawaran barang ke konsumennya. Pernah nggak kalian belanja ke Indomaret, si kakak kasirnya itu kalau kita udah bayar dia nawarin lagi. Nah, itu salah satu ciri bahwa barang-barang yang dia tawarkan itu sedang mengalami harga yang Biasanya yang lagi promo. ya selain promo. Kenapa dia jadi promo kira-kira? Dia sedang mengalami kenaikan harga, jadi harus ditawarkan. Itu makanya berkedoknya diskon, padahal aslinya mah belum tentu itu harganya diskon. Dua gratis satu tapi harganya lebih mahal. Nah, gitu contoh lainnya. Roti biasa ya. Roti. Itu gimmick banget. Terus pas dilihat sama aja harganya. Iya. Jumlahin. Betul. Sering kan begitu kan? Biasa. Kita sampai ke telannya udah balik lagi. Ini kenapa ini? Ini ada yang tarik-tarikan ini. Ada apa ini? Ya. Ah? Udah selesai? Kalau udah selesai boleh kembali ke tempat duduknya ya.
Yang sudah selesai boleh kembali ke tempat duduknya. Mungkin duduknya boleh berdekatan dengan kelompoknya ya. Tulisan aja yang barang. Mana permintaan, mana penawaran? Oh, ditulis di situ. Oke. Saat tadi di merah. Bisa kayak gini kan setiap Mana? dikasih penjelasan. Ya, dikasih penjelasan. Kayak gini gua kemana udah. Ya, Iwan. 5 menit lagi selesai tidak ya? Ah, masa? Ih, ibu udah sabar banget ini. Itu itu ada yang ngintip-ngintip. 5 menit lagi bisa? Udahlah, masa belum? Sudah dong, 5 menit lagi. Itu sudah ada bahan-bahannya banyak. Oh, contoh. Ini yang sudah terbentuk contoh apa? Kalau contoh permintaan? Oke. Keseimbangan pasar. Tapi kalau keseimbangan pasar nanti belum sempat gak apa-apa. Yang penting permintaan penawaran dulu ya. Sudah sampai mana progresnya? Oh iya, oke. Sudah sampai mana progresnya? Selesai ya. Oke. Oke. Sudah sampai mana progresnya? Oke, itu penjelasannya sudah. Ini kurvanya. Oke, sip. Sudah sampai mana progresnya? Oke, tinggal dekorasi. Sip. Sudah selesai gambarnya? Masih sketch ya? Pakai Speedo biar lebih jelas boleh? Nih prosesnya. Kelompok studi kasus, permintaan penawaran. Mana? Berwarni-warna. Keseimbangan pasar. Coba deh kasih tahu deh contohnya. Mana coba lihat.
Mana contohnya? Gimana gimana? Dia langsung ceritain. Oh iya boleh. Coba. Kalau misalnya nih, Devan jual barang harganya 5.000. Terus saya tawar 2.000, tapi kata Devan nggak bisa, 3.000 aja. 3.000 itu keseimbangannya apa? Yang penting deal antara penjual dengan pembeli ada titik temu, berarti itu keseimbangan. Terima kasih Ibu. Ya. 5 menit lagi bisa. Ya. Udah ya, yang sudah boleh menempati tempat duduk tapi berdekatan dengan grupnya ya. Sudah ya? Oke, yang sudah terima kasih, silakan ke tempat duduk dan duduknya berdekatan dengan timnya ya. Yang belum tapi progresnya sudah berjalan kan? Oke, yang di bawah boleh kembali ke tempat duduk. Itu sudah terbentuk ya gambarnya ya? Tidak ditebalkan pakai spidol. Tadi spidol ada di grup yang belakang, boleh? Oke. Oke. Ya. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo, hai. Oke. Boleh kembali ke tempat duduknya, tapi duduknya berdekatan ya dengan grupnya. Oke, terima kasih. Ibu Dede lihat kerjasama dari tiap kelompok sudah cukup bagus. Boleh duduk, kalau tidak kembali ke tempat yang semula, di dekat dengan kelompoknya saja, yang penting duduk ya. Oke, nah, karena waktu untuk kerja kelompoknya sudah habis, jadi sudah sampai manapun progresnya, Ibu harapkan di sesi berikutnya adalah bisa kalian memperlihatkan hasil bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, tadi yang mau menempel-nempel, alat tempelannya sudah ada kan ya? Ya, oke. Sebelum Ibu mempersilahkan ke depan bagi kelompok yang mau maju, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau dikonfirmasi? Ada yang mau dikonfirmasikan atau ditanyakan? Kenapa? Lem. Oh, ini nih. Ada guntingnya? Oke. Nah. Ya. Di presentasi ini gimana? Kalau tentang Berupa penawaran.
diperlihatkan saja nanti kurva penawaran atau permintaan itu bentuknya seperti apa, dari kiri ke kanan, naik atau turun seperti itu. Dan itu apa Dan periode waktu yang tertentu. Nah, penawaran ini bisa aja berupa barang produksi, waktu kerja, bahan baku, atau objek langka dan berharga lainnya. Gitu. Terus yang kedua nih. Yang kedua dari jenis-jenis penawaran ada apa aja Juhan? misi ya? Nah, jadi jenis-jenis penawaran yang pertama itu ada penawaran individu. Penawaran individu adalah barang atau jasa yang ditawarkan seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Yang kedua ada penawaran pasar atau bisa disebut juga dengan penawaran kolektif. Jadi penawaran pasar itu adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Selanjutnya apa tuh, Ganesha? Yang ketiga ada penawaran marginal. Penawaran marginal ialah sebuah penawaran yang dapat dilakukan oleh penjual dengan syarat mampu menjual suatu produk dengan harga pasaran. Yang keempat atau yang terakhir ada penawaran super marginal. Hampir sama dengan penawaran marginal. Penawaran pada super marginal ini adalah sebuah penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual yang bisa menjual produknya di atas harga pasar. Oke. Oke, dilanjut teman-teman. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Ya. Jadi yang pertama ada biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika pada pembuatan atau pada produksi suatu produk sangat tinggi, maka para produsen akan membuat suatu produk lebih sedikit dengan harga jual yang sangat mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan sebuah produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Lalu ini yang kedua ada tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan untuk dapat mencari keuntungan sebesar-besarnya. Terus ada pajak. Pajak yang naik akan juga menyebabkan suatu harga jual jadi lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Lanjut dong nih nomor 4. Mau? Mau lanjut, gue juga panjang. Lanjutin. Nih, no yang 4. Lanjut. Selanjutnya apa? Yang nomor 4 itu adalah ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada suatu produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah, sehingga terjadi suatu penurunan permintaan, akhirnya penawaran pun akhirnya dikurangi. Nah, yang terakhir itu adalah prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual akan naik di masa yang akan datang, suatu perusahaan juga akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau juga menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Wow. Oke. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Terakhir apa nih guys? Ada rumus. Apa yang terakhir? Wah, Rumusnya ya? Ini. Wah, ini padahal ada tadi rumus belum nih. bahas rumus ya, tapi ini udah selatan lebih udah, maju. kan, Bu emang pinter Bu kelompok ini Bu. Ya. Jadi di apa sini ada katanya? rumusnya nih ya. Aduh gimana sih? Rumus penawaran dalam ilmu ekonomi. Nah ini nih rumusnya nih. Bacain ya. QS sama dengan min A plus BP. Nah Artinya nggak tahu apaan Bu, nggak ada penjelasannya Bu. Coba. Iya. A itu konstanta. Oke. B itu kemiringan atau gradien. Oke. Terus kalau P itu harga barangnya. Oke. Bagus banget. Ini Jadi sebenarnya dijelasin ya. wawasan berikutnya nanti insya Allah dibahas bersama Bu Ana Oke, ya. jelasin dulu ya Bu ya. Rumus penawaran menggambarkan hubungan antara harga suatu produk dengan jumlah yang ditawarkan oleh penjual atau produsen. Oke. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga naik, maka penawaran juga akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran juga akan turun. Oke. Dalam ekonomi, jumlah barang yang diminta Q sangat bergantungan pada harga barang, yaitu P. Nah, Satu gitu. kelompok terakhir ya, karena waktu. Oke teman-teman. Nah. Oke, terima kasih. Boleh ditutup kalau sudah? Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kita presentasikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah wawasan juga, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, kelas satu kelompok terakhir karena waktunya sudah mau habis ya.
Terima kasih ya. Boleh dipegang mic-nya. Ayo satu. Halo. 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 Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5, bagian kurva keseimbangan permintaan dan penawaran. Di sini kita bakal ngejelasin bagian-bagian yang ada di kurva keseimbangan. Keseimbangan pasar. Oke, Keseimbangan silakan. pasar. Nah, yang pertama, Boleh disimak dulu ya, teman-teman. boleh perkenalan dulu. Boleh perkenalan dulu. Yang paling pojok, yang paling ganteng di sini. Cakep. Perkenalkan, nama aku Auris Pusatala. Nama aku Alfi Septafitansa. Nama aku Natasha Ramevia. Nama aku Cantika Zahra. Nama aku Kenzi Sachiadisti. Nama aku Karina. Oke, setelah perkenalan kita bakal ngejelasin Tentang kurva keseimbangan ini. Oke, silakan. Yang pertama, siapa? Yang pertama ada kurva permintaan, itu garis demand. Kurva ini Boleh duduk dulu yang menunjukkan di belakang bahwa supaya terlihat ketika ke depan. hanya barang turun, kuantitas yang diminta oleh konsumen meningkat. Sebaliknya, ketika harga naik, permintaan akan menurun. Lalu selanjutnya ada Next, silakan. Siapa? Oke. Yang kedua ada kurva penawaran. Supply adalah garis yang miring ke atas, menunjukkan bahwa ketika harga barang naik, produsen akan menyediakan lebih banyak barang. Oke. Next. Next, di sini ada Auris. Nih, baca nih sendiri. Kombinasi antara price and quantity membantu menentukan titik keseimbangan di pasar, di mana penawaran dari permintaan berada pada titik yang sama. Bisa? Titik. Oh, titik keseimbangan. Titik keseimbangan. Pada pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran terdapat titik keseimbangan yang disebut equilibrium. Oke. yang keempat ada price harga. Harga adalah nilai yang ditetapkan Ini seperti di dapur ya kayaknya, ini selalu di barang pojok yang sebelah sini. berjasa pasar. Dalam kurva permintaan ketika barang atau jumlah diminta quality demand cenderung menurun. Maka Dalam kurva penawaran ketika harga barang produsen akan terdorong untuk menawarkan lebih banyak barang karena mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya ada kuanti atau kuantitas. Kuantitas merujuk pada jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Sumbu horizontal menunjukkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan semakin jauh ke kanan. Pada sumbu ini semakin banyak kuantitas barang yang diperdagangkan. ya. Dah. Sudah. Udah? Oke. Kira-kira itu aja yang bisa kami sampaikan atau kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk yang sudah tampil. Ya, 4 kelompok saja yang tampil karena berhubung waktunya sudah habis ya. Jadi, kelompok berikutnya. Halo, halo. Hai, hai. Kelompok berikutnya yang tadi belum sempat maju, boleh menjadikan tugas yang tadi dari resources tadi sebagai sumber untuk melanjutkan ke tugas berikutnya bersama Bu Anah ya. Nah, sebelum ditutup,
Oleh-oleh nih ya. Sebenarnya Ibu punya kuisis, tapi karena waktunya sudah habis, jadi kuisisnya nanti bisa Ibu berikan kepada Bu Ana linknya, atau nanti kepada kalian ketua kelompoknya siapa? Bisa Ibu berikan nanti linknya untuk salah satu sumber kalian belajar tentang permintaan dan penawaran, ya. Nah, sebelum kita tutup, kita akan melakukan sedikit dulu post test tapi melalui lisan saja. Yang mengetahui boleh angkat tangannya ya. Pertanyaan pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan. Boleh diacungkan tangannya? Salah satu, oke? Yang mempengaruhi permintaan adalah Faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama yaitu harga suatu barang itu sendiri. cek ya, harga. Yang kedua harga sebuah barang lain yang terikat. Oke. Yang ketiga tingkat suatu pendapatan per kapita. Iya. Yang keempat jumlah penduduk. Oke. Yang kelima perkiraan harga di mana yang mendatang. Oke, good job. Tepuk tangan dong. Pertanyaan kedua sudah diwakili temannya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, hukum permintaan itu bunyinya apa? Menggunakan kata-kata kalian sendiri. Misalnya semakna, oke? Apa-apa hukumnya? Nih, boleh. Ini mic-nya. Bagaimana? Bunyi hukum permintaan? Ibu, jika suatu barang atau suatu harga barang itu mengalami peningkatan, maka justru barang yang diminta itu akan turun. Tetapi Ya. sebaliknya, jika harga barang itu mengalami penurunan, maka jumlah barangnya itu akan mengalami peningkatan. Jadi Oke, kebalikannya. Kebalikan ya. Oke, sip. Terima kasih. Tepuk tangan. Pertanyaan ketiga. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Siapa? Bantu. Oke. Jadi yang pertama itu ada biaya produksi. Oke. Yang kedua ada teknologi. Oke. Terus ada harga barang. Oke. Dan prediksi harga barang. Oke, sip. Tepuk tangan. Terima kasih. Penawaran, hukum penawaran bunyinya. Jadi Yang terdekat dengan Ibu. Maaf ya. semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Good job. Tepuk tangan. Satu yang terakhir. Kapankah akan terjadi keseimbangan pasar? Jadi ringkasnya ketika terjadi keseimbangan pasar itu jika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta dengan pada harga tertentu. Pada harga tertentu. Atau deal antara permintaan dengan penawaran. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah 2 sesi hari ini sudah selesai. Sebenarnya Ibu punya kuisis, tapi nanti link kuisisnya akan Ibu berikan sebagai tugas tambahan saja ya. Karena hari ini kalian sudah berhasil melakukan penilaian bersama kelompok kalian. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama dari kalian. Kalian sudah kolaboratif, kalian sudah memperlihatkan kepercayaan dirian, kalian juga sudah memperlihatkan kriteria berpikir kritis ya. Oke. Nah, kita refleksi dulu. Mulai dari, sudah tahu refleksi ini? Topi-topi Six Thinking Hat de Bono, ini berarti hal yang baru untuk kalian. Six Thinking Hat de Bono adalah cara kalian melakukan refleksi. Mulai dari topi putih, wawasan apa yang didapatkan hari ini? Boleh mengacungkan tangan. Wawasan apa yang mungkin baru didapatkan hari ini? Ya, tentang? Oke, wawasan baru apa yang kamu dapatkan hari ini? Jadi dengan adanya pembelajaran hari ini kita menjadi tahu bagaimana sih definisi dari permintaan,
terus penawaran dan keseimbangan pasar. Oke, good. Topi merah. Topi merah adalah perasaan. Bagaimana perasaanmu sore ini? Tunjukkan jika bahagia dengan berteriak sekeras-kerasnya. Ah, oke. Berarti perasaan kalian sore ini bahagia ya, karena sudah berteriak. Oke. Refleksi topi kuning adalah manfaat. Apa manfaat yang kalian rasakan dari belajar mengenai permintaan dan penawaran? Sebelahnya aja. Siapa? Manfaat belajar permintaan dan penawaran. Pasti ada manfaatnya dong. Menurutmu manfaat dari permintaan penawaran itu? Supaya kamu jadi bisa bagaimana nanti kalau di masyarakat? Bisa lebih banyak buat nawar. Oh, skill menawar jadi bertambah. Lalu kalau kamu berposisi sebagai pebisnisnya atau penjualnya? Oh, makin banyak ini sih Bu, ngelakuin marketing yang lebih menarik walaupun harga naik gitu, biar oke. konsumen juga percaya walaupun harganya naik tapi itu kualitasnya tuh tetap bagus gitu. Oke, siap. Terima kasih. Satu lagi topi saja. Topi hitam. Kendala. Adakah kendala yang dialami? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada kendala? Alhamdulillah. Berarti mudah ya? Mudah. Oke, baiklah. Ibu sudah mendapatkan refleksi dari kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Maka kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah bagi yang muslim, dan bagi yang non muslim boleh mengucapkan syukur dengan kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Ibu hari ini. Ibu ucapkan sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh request berfoto dengan kalian? Yuk. Di mana nih fotonya nih? Di mana? Di depan aja ya?